Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. Menimbang, A. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. B. Bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, serta agar perdagangan berjangka komoditi yang bertujuan meningkatkan kegiatan usaha komoditi dapat terselenggara secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi. Perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi. C. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi sehingga perlu dilakukan perubahan. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Mengingat 1. Pasal 20 ayat 1, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Pasal I. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Perdagangan berjangka komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 2. Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 3. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bapepti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan perdagangan berjangka. 4. Bursa berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 5. Kontrak berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka. 6. Kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi. 7. Kontrak derivatif syariah adalah kontrak derivatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 8. Opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi. 9. Lembaga Clearing dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Clearing Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk pelaksanaan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi perdagangan berjangka. 10. Sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, yang dilakukan di luar bursa berjangka, secara bilateral dengan penarikan margin yang didaftarkan ke lembaga clearing berjangka. 11. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif adalah pedagang berjangka yang merupakan anggota clearing berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, untuk dan atas nama sendiri dalam sistem perdagangan alternatif. 12. Peserta. 12. Peserta sistem perdagangan alternatif adalah pialang berjangka yang merupakan anggota clearing berjangka yang melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, atas amanat nasabah dalam sistem perdagangan alternatif. 13. Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan atau perusahaan yang terorganisasi. 14. Afiliasi adalah A. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal. B. Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur, atau komisaris, dari pihak tersebut. C. Hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu anggota direksi atau lebih atau anggota dewan komisaris yang sama. D. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama, atau F. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 15. Anggota bursa berjangka adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana bursa berjangka dan hak untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya sesuai dengan peraturan dan tata tertib bursa berjangka. 16. Anggota lembaga clearing dan penjaminan berjangka yang selanjutnya disebut anggota clearing berjangka adalah anggota bursa berjangka yang mendapat hak untuk menggunakan sistem dan atau sarana lembaga clearing berjangka dan mendapat hak dari lembaga clearing berjangka untuk melakukan clearing dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 17. Pialang. 17. Pialang perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut pialang berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. 18. Penasihat perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut penasihat berjangka adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan. 19. Sentra dana perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut sentra dana berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka dan atau komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan atau instrumen lainnya yang diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 20. Pengelola sentra dana perdagangan berjangka yang selanjutnya disebut pengelola sentra dana berjangka adalah pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta sentra dana berjangka untuk diinvestasikan dalam kontrak berjangka. 21. Pedagang kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang selanjutnya disebut pedagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya. 22. Nasabah adalah pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya melalui rekening yang dikelola oleh pialang berjangka. 23. Dana kompensasi adalah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota bursa berjangka karena cedera janji dan atau kesalahan yang dilakukan oleh anggota bursa berjangka dalam kedudukannya sebagai pialang berjangka. 24. Margin. 24. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka pada anggota clearing berjangka, atau anggota clearing berjangka pada lembaga clearing berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 2. Ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 2. 1. Menteri menetapkan kebijakan umum di bidang perdagangan berjangka. 2. Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. 3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 3. Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 4. Ketentuan pasal 4 ayat 1 dan ayat 3 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut. Pasal 4. 1. Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Bapepti. 2. Bapepti berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. 3. Susunan dan kedudukan organisasi Bapepti diatur dengan peraturan Presiden. 5. Ketentuan. 5. Ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 5. Pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dilakukan dengan tujuan a. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka, dan c. Mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan. 6. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 6. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, Bapepti berwenang a. Membuat pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka. B. Memberikan 1. Izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka. 2. Persetujuan pembukaan kantor cabang pialang berjangka. 3. Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka. 4. Sertifikat pendaftaran kepada pedagang berjangka. 5. Persetujuan. 5. Persetujuan kepada pialang berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat nasabah dalam negeri ke bursa berjangka luar negeri. 6. Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana nasabah, dana kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya serta untuk pembentukan sentra dana berjangka. 7. Persetujuan kepada bursa berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi terorganisasi. 8.
Persetujuan kepada lembaga clearing berjangka untuk melakukan kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi. Dan 9. Persetujuan kepada pedagang berjangka dan pialang berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah dalam penyelenggaraan sistem perdagangan alternatif. C. Menetapkan daftar surat berharga alas hak dokumen of title yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam perdagangan berjangka. D. Menetapkan daftar bursa berjangka luar negeri dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. E. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran. F. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepti sebagaimana dimaksud pada huruf E. G. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. H. Menyetujui peraturan dan tata tertib bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka, termasuk perubahannya. I. Memberikan persetujuan terhadap kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli komoditi di bursa berjangka dan atau sistem perdagangan alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. J. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota Dewan Komisaris dan atau direksi serta menunjuk manajemen sementara bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota Dewan Komisaris dan atau anggota direksi yang baru oleh rapat umum pemegang saham. K. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. L. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak. M. Mengarahkan bursa berjangka dan lembaga clearing berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di bursa berjangka dan atau terhambatnya pelaksanaan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. N. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan dan atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan atau merugikan berkaitan dengan perdagangan berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung. O. Menetapkan ketentuan tentang dana nasabah yang berada pada pialang berjangka yang mengalami pilot P. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan bursa berjangka atau lembaga clearing berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya. Q. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka. R. Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. S. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Dan T. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 7. Ketentuan pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10. Bursa berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. 8. Ketentuan pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 12. 1. Bursa berjangka merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi. 2. Pendiri bursa berjangka sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat menjadi anggota bursa berjangka. 3. Pemegang saham bursa berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas orang perseorangan dan atau badan hukum Indonesia. 4. Bursa berjangka dikelola oleh tenaga ahli di bidang perdagangan berjangka secara profesional. 9. Ketentuan. 9. Ketentuan pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13. Penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke bursa berjangka dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang daftarnya ditetapkan oleh Bapepti. 10. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 15. 1. Bursa berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bapepti. 2. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 11. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 16. Bursa berjangka bertugas. A. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. B. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepti. C. Melakukan pengawasan pasar atas setiap transaksi kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah, dari penyelenggara dan peserta sistem perdagangan alternatif, dan D. Menyusun peraturan dan tata tertib bursa berjangka. 12. Ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 17. 1. Bursa berjangka wajib. A. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan bursa berjangka dengan baik. B.
B. Menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegiatan anggota bursa berjangka yang berkaitan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dan penguasaan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya tersebut. C. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota bursa berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. D. Membentuk dana kompensasi. E. Mempunyai satuan pemeriksa. F. Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan bursa berjangka. G. Menyebarluaskan informasi harga kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan. H. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota bursa berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota bursa berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, dan I. Mengawasi. I. Mengawasi transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 2. Pimpinan Satuan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf E, wajib melaporkan secara langsung kepada Direksi, Dewan Komisaris Bursa Berjangka, dan Bapepti tentang masalah material yang ditemukan, yang dapat memengaruhi anggota bursa berjangka dan atau bursa berjangka yang bersangkutan. 3. Bursa berjangka wajib menyediakan semua laporan Satuan Pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepti. 4. Sebelum peraturan dan tata tertib bursa berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf D termasuk perubahannya diberlakukan, wajib memperoleh persetujuan Bapepti. 13. Ketentuan pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18. Bursa berjangka berwenang. A. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi anggota bursa berjangka. B. Mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian bersama dengan lembaga clearing berjangka. C. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi anggota bursa berjangka. D. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan anggota bursa berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. E. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain. F. Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga. G. Menetapkan. G. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. H. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan baik serta melaporkannya kepada Bapepti, dan I. Memperoleh informasi yang diperlukan dari lembaga clearing berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh anggota clearing berjangka, termasuk transaksi pedagang penyelenggara dan pialang peserta sistem perdagangan alternatif. 14. Ketentuan pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 24. Lembaga clearing berjangka didirikan dengan tujuan mendukung terciptanya transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. 15. Ketentuan pasal 25 ayat 3 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat 4 sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut. Pasal 25. 1. Penyelenggaraan bursa berjangka dilengkapi dengan lembaga clearing berjangka. 2. Lembaga clearing berjangka, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai lembaga clearing berjangka dari Bapepti. 3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan kepada A. Badan usaha yang terpisah dari bursa berjangka dan bersifat mandiri, atau B. Badan usaha yang merupakan bagian dari bursa berjangka. 4 badan usaha yang menyelenggarakan tugas penerimaan pendaftaran dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak derivatif lainnya dari penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat diberikan kepada satu badan usaha. 16. Ketentuan pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 26. Lembaga clearing berjangka bertugas. A. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, kontrak derivatif lainnya, dan atau transaksi fisik komoditi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15. B. Menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi kontrak derivatif selain kontrak berjangka dan kontrak derivatif syariah dari penyelenggara dan pialang peserta sistem perdagangan alternatif, dan C. Menyusun peraturan dan tata tertib lembaga clearing berjangka. 17. Ketentuan pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 27. 1. Lembaga clearing berjangka wajib. A. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan lembaga clearing berjangka dengan baik. B. Menyimpan dana yang diterima dari anggota clearing berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik lembaga clearing berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapepti. C. Menjamin dan menyelesaikan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang disebabkan kegagalan anggotanya dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga clearing berjangka. D. Menjamin. D. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha anggota clearing berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
E. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan lembaga clearing berjangka. Dan F. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan anggota clearing berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian anggota clearing berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 2. Sebelum peraturan dan tata tertib lembaga clearing berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf C termasuk perubahannya diberlakukan, wajib memperoleh persetujuan Bapepti. 18. Ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 28. Lembaga clearing berjangka berwenang. A. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon anggota serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi anggota clearing berjangka. B. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi anggota clearing berjangka. C. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan anggota clearing berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan. D. Menetapkan besarnya margin, membentuk dan mengelola dana clearing, serta menetapkan dana jaminan clearing, biaya keanggotaan dan biaya lain. E. Memperoleh informasi yang diperlukan dari bursa berjangka yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh anggota clearing berjangka. Dan F. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, kontrak derivatif lainnya, dan atau transaksi fisik komoditi dengan baik serta melaporkannya kepada Bapepti. 19. Di antara bab 3 dan bab 4 disisipkan satu bab, yakni bab IIA sehingga berbunyi sebagai berikut. Bab IIA. Sistem perdagangan alternatif pasal 30A. 1. Sistem perdagangan alternatif hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif yang satu dan lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan Bapepti. 2. Sistem perdagangan elektronik yang digunakan dalam sistem perdagangan alternatif wajib memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Bapepti. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan persetujuan, mekanisme transaksi, dan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam peraturan Kepala Bapepti. Pasal 30B. 1. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif wajib melaporkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke bursa berjangka dalam rangka pengawasan pasar. 2. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan peserta sistem perdagangan alternatif wajib mendaftarkan setiap transaksi kontrak derivatif lainnya ke lembaga clearing berjangka untuk dijamin penyelesaiannya. 20. Mengubah judul bab 4 sehingga judul bab 4 berbunyi sebagai berikut. Bab 4. Pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pedagang berjangka. 21. Menambah satu bagian dalam bab 4, yakni bagian ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian ketiga pedagang berjangka pasal 35A. 1. Kegiatan usaha sebagai pedagang berjangka dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka, baik oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berdomisili di dalam atau di luar negeri, yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bapepti. 2. Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan kepada anggota bursa berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi. Pasal 35B. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat pendaftaran pedagang berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 22. Di antara bab 5 dan bab 6 disisipkan satu bab, yakni bab FA sehingga berbunyi sebagai berikut. Bab FA. Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka pasal 44A. 1. Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka merupakan wadah berbadan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan industri perdagangan berjangka. 2. Setiap pihak yang telah memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran wajib menjadi anggota Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka. Pasal 44B. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat 2 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 2. Pendirian, pengurusan, dan atau pembubaran Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga asosiasi dan peraturan perundang-undangan. 23. Di antara ayat 1 dan ayat 2 pasal 49 disisipkan satu ayat, yakni ayat 1A dan ayat 2 diubah sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut. Pasal 49. 1. Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 1A. Setiap pihak dilarang melakukan penawaran kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari Bapepti. 2. Setiap pihak dilarang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dari pihak ketiga, kecuali transaksi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 24. Di antara 24.
Di antara ketentuan pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 disisipkan 1 ayat yakni ayat 1 ketentuan ayat 2 dan ayat 4 diubah, dan ditambahkan 2 ayat yakni ayat 5 dan ayat 6 sehingga pasal 50 berbunyi sebagai berikut. Pasal 50. 1. Pialang berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai perdagangan berjangka dari nasabahnya. 1a. Ketentuan mengenai keadaan keuangan dari nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 2. Pialang berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta membuat perjanjian dengan nasabah sebelum pialang berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik nasabah untuk perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 3. Pialang berjangka dilarang menerima amanat nasabah apabila mengetahui nasabah yang bersangkutan a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, b. telah dinyatakan melanggar ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya oleh Badan Peradilan atau Bapepti. c. Pejabat atau pegawai. 1. Bapepti, Bursa Berjangka, Lembaga Clearing Berjangka, atau 2. Bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut. 4. Pialang berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan pialang berjangka yang bersangkutan. 5. Nasabah. 5. Nasabah dapat melakukan pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dalam kegiatan perdagangan berjangka pada sistem elektronik pialang berjangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, penandatanganan, dan penyampaian dokumen berkaitan dengan perdagangan berjangka pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 4, dan ayat 5 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 25. Ketentuan pasal 51 ayat 1 dan ayat 5 diubah sehingga pasal 51 berbunyi sebagai berikut. Pasal 51. 1. Pialang berjangka, sebelum melaksanakan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya untuk nasabah, wajib menarik margin dari nasabah untuk jaminan transaksi tersebut. 2. Margin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa uang dan atau surat berharga tertentu. 3. Pialang berjangka wajib memperlakukan margin milik nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik nasabah. 4. Dana milik nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh Bapepti. 5. Dana milik nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat 4 untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan, atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 6. Apabila pialang berjangka dinyatakan pailit, dana milik nasabah yang berada dalam penguasaan pialang berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pialang berjangka terhadap pihak ketiga atau kreditornya. 26. Ketentuan pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 52. 1. Pialang berjangka dilarang melakukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya untuk rekening nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan. 2. Pelaksanaan perdagangan berjangka melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh bursa berjangka dan atau pedagang penyelenggara sistem perdagangan alternatif dilakukan secara langsung oleh nasabah. 3. Dalam hal pelaksanaan perdagangan berjangka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh nasabah, pialang berjangka wajib melaksanakan transaksi perdagangan berjangka setelah adanya perintah dari nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan nasabah yang bersangkutan. 4. Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dicatat dan direkam serta disimpan oleh pialang berjangka. 5. Dalam hal tertentu Bapepti dapat menetapkan bahwa pialang berjangka dapat pula melakukan transaksi atas kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya untuk rekeningnya sendiri. 6. Pialang. 6. Pialang berjangka wajib mendahulukan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya atas amanat nasabahnya. 27. Ketentuan pasal 53 ayat 4 diubah sehingga pasal 53 berbunyi sebagai berikut. Pasal 53. 1. Penasihat berjangka berkewajiban mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan pengetahuan mengenai perdagangan berjangka dari kliennya. 2. Penasihat berjangka wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan dan dokumen pemberitahuan adanya risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa. 3. Penasihat berjangka dilarang menarik atau menerima uang dan atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan. 4. Penasihat berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada klien untuk membeli atau menjual kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan penasihat berjangka yang bersangkutan. 28. Ketentuan pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 57. 1. Dalam perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya setiap pihak dilarang melakukan atau berusaha melakukan manipulasi melalui tindakan a.
menguasai sebagian besar sediaan komoditi secara fisik dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dengan posisi beli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu bersamaan. B. Membeli. B. Membeli atau menjual kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan seolah-olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya